kami mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ICT Literasi dosen pengampu Ibu Murdaningsi SEMAK. Kami kelompok 7 terdiri dari saya sendiri Nur Hasanate dengan NIM 2003 01010056. Kemudian ada Nina Kurniati dengan NIM 2003 0107 2001. Ada Muhammad Akbar Palembang dengan NIM 2003 01010054. Liviani dengan NIM 2003 01010031. Kemudian ada Sena Aprilia dengan NIM 2003 0107 2006. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna untuk semua orang, bukan hanya di atas kertas. So, langsung saja kami mulai presentasi kali ini dengan judul pengaplikasian account receivable pada Microsoft Excel. Sebelum pengaplikasian account receivable ke dalam Microsoft Excel, kita perlu mengetahui tentang account receivable maupun Microsoft Excel itu sendiri. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian account receivable. Kemudian, ciri-ciri account receivable. Selanjutnya, Microsoft Excel untuk account receivable. Kemudian, cara membuat laporan piutang dalam Excel. Dilanjutkan dengan cara membuat laporan umur piutang, kemudian formula dan fungsi Microsoft Excel, rumus Excel untuk membuat laporan umur piutang, dan contoh draft Excel piutang. Pengertian akun receivable. Piutang merupakan sebuah unsur penting yang ada dalam perusahaan. Besarnya saldo piutang yang muncul dalam laporan keuangan akan memperlihatkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat baik. Laporan piutang ini juga berfungsi untuk mempermudah pengelolaan pembayaran faktur secara terurut, mulai dari faktur pertama hingga faktur berikutnya, sesuai dengan tanggal dan nomor faktur dari awal dan akhirnya. Next, Kak. Ciri-ciri akun receivable itu ada 3. Yang pertama itu nilai jatuh tempo, yang kedua tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga itu umur jatuh tempo. Nilai jatuh tempo itu diartikan sebagai jumlah nilai transaksi utama yang ditambahkan bunga. Sedangkan tanggal jatuh tempo adalah hari atau tanggal pembayaran yang telah ditentukan. Umur jatuh tempo. Dalam akun receivable, umur jatuh tempo dibagi menjadi 2 jenis, yaitu umur jatuh tempo bulanan dan umur jatuh tempo harian. Next, Kak. Perlu diperhatikan juga bahwa umur piutang harus menjadi satu dari beberapa hal penting yang harus dianalisa. Besarnya saldo piutang tidak menjamin semua akan masuk sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ini alasan kenapa laporan umum piutang itu harus disajikan dan dianalisa. Karena dalam laporan tersebut menyajikan total piutang dan jumlah umur dari piutang tersebut. Umur piutang yang ditampilkan biasanya terdiri dari 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan terakhir lebih dari 90 hari. Jika piutang tersebut paling banyak di atas 90 hari, maka harus segera diselesaikan untuk menghindari munculnya piutang yang tidak tertagih dan akan merugikan perusahaan tersebut. Microsoft Excel untuk akun receivable. Microsoft Excel dapat digunakan untuk membantu pemrosesan akun piutang. Sifat aplikasi Excel yang sangat familiar
dan penggunaannya dianggap relatif cukup. Merupakan salah satu keunggulan Microsoft Excel dibanding aplikasi lain untuk membantu pemrosesan akun piutang di suatu perusahaan tersebut. Poin kedua, Microsoft Excel untuk aplikasi akuntansi tergantung kebutuhan. Bisa sederhana, sedang, atau kompleks. Yang poin ketiga, meski bisa cukup dan diberi berbagai properti otomatisasi, untuk skala perusahaan besar, Microsoft Excel tetap akan terasa kurang memadai, sehingga diperlukan aplikasi yang lebih powerful. Aplikasi tersebut bisa tailor-made sesuai perusahaan atau menggunakan general accounting. Software seperti MYOB, DA, Accrued, atau berbagai aplikasi lokal seperti Zahir Accounting. Poin selanjutnya, untuk proses pembelajaran dan pemahaman akuntansi sekaligus fitur-fitur pada Microsoft Excel, maka mempelajari bagaimana pengembangan aplikasi Microsoft Excel untuk akuntansi menjadi cukup penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang cara membuat laporan piutang dalam Excel. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi nama perusahaan yang akan kita buatkan laporan piutangnya, dan alamat perusahaan pada lembaran sheet baru di Excel. Bagaimana apabila untuk perseorangan dan tidak memiliki nama perusahaan? Maka buatlah nama usaha sendiri sebagai nama perusahaan. Selanjutnya membuat kolom nomor, lalu tanggal nomor faktur atau invoice tersebut diterbitkan, lalu nomor faktur atau nomor invoice, biasanya nomor faktur atau nomor invoice ini nomornya berdasarkan perusahaan sendiri, ditetapkan sendiri nomornya. Lalu nama customer, dan jumlah nominal piutang, kemudian membuat kolom umur piutang atau termin, dan tempo, tanggal bayar, dan pembayaran. Untuk yang keempat, yaitu mengatur umur piutang. Umur piutang adalah umur tagihan piutang pada sebuah faktur atau beberapa faktur yang belum lunas. Umur piutang dihitung antara tanggal faktur dan tanggal terkini. Misalkan tanggal faktur tanggal 1 Januari 2021, sedangkan tanggal terkini 30 Januari 2021. Maka umur tagihan piutang adalah 30 hari dan selanjutnya. Lalu kolom umur piutang. Dalam kolom ini akan disajikan informasi tentang jumlah hari dari semua faktur yang ada. Untuk mengisi kolom tersebut, menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus kolom F, misalkan umur piutang F7 sama dengan today, kurung buka, nanti diisi kurung tutup B7 dan selanjutnya. Untuk range selanjutnya F8 sampai F16, selanjutnya dipakai rumus F7 dan F8 di sini sama rumusnya untuk selanjutnya. Dasar perhitungan jumlah hari ini, kami menggunakan bantuan fungsi today untuk menampilkan tanggal hari ini, sehingga data ini akan terupdate per hari ini. Jika ingin menampilkan jumlah hari tersebut berdasarkan tanggal periode, maka gunakan rumus sebagai berikut. Bisa diperhatikan di sini rumusnya. Nanti kita akan membuat lebih lengkapnya di pertemuan selanjutnya. Untuk rank selanjutnya F8 sampai F16, mengcopy dari rumus F7 dan F8. Lalu kolom 0 sampai 30 hari untuk termin. Dalam kolom ini akan muncul jumlah nota atau faktur yang memenuhi kriteria, yaitu 0 sampai 30 hari. Jumlah hari ini didapatkan dari kolom F menggunakan rumus berikut. Sebagai berikut rumusnya, nanti kami juga akan menjelaskan untuk rumus-rumusnya di pertemuan selanjutnya. Untuk
kolom 31 sampai 60 hari, kolom ini akan muncul jumlah piutang dengan kriteria 31 sampai 60 hari. Rumusnya sebagai berikut, menggunakan if and. Rank selanjutnya juga di copy pastekan sebagai contoh H7 dan H8. Untuk kolom 61 sampai 90, kolom ini akan menghitung jumlah tanggal nota atau faktur yang telah mencapai 61 sampai 90 hari berdasarkan jumlah hari dari kolom F. Rumusnya bisa kita perhatikan di sini. Untuk kolom lebih dari 90 hari, dalam kolom ini akan menampilkan jumlah piutang yang telah melebihi dari 90 hari. Rumus yang digunakan juga sebagai berikut, masih sama seperti sebelumnya. Untuk ranknya nanti juga disamakan untuk selanjutnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Yang kelima, lalu kita dapat mengisi transaksi piutang yang kita miliki ke dalam lembar kerja yang sudah kita susun draftnya sesuai kebutuhan. Untuk membuat laporan ini dalam Microsoft Excel, tentu kita harus menggunakan beberapa fungsi sebagai rumus untuk memisahkan pembagian umur piutang tersebut secara otomatis. Fungsi yang akan digunakan ini memang sudah tersedia dalam Microsoft Excel, sehingga kita akan bisa mempercepat pembuatan laporan tersebut tanpa menghitungnya satu persatu. Formula dan fungsi Microsoft Excel. Formula merupakan bentuk persamaan yang menghitung nilai dalam worksheet. Sebuah formula diawali dengan tanda persamaan sama dengan dan dapat terdiri dari sebagai fungsi referensi, operator, atau konstanta. Nah, di mana contoh tersebut sama dengan ABS 125 dikali A5 3, di mana ABS 125 dikali A5 sisip 3 sama dengan formula. ABS merupakan fungsi, 125 merupakan bilangan, statistik, dan sisip merupakan operator, A5 merupakan referensi. Fungsi merupakan suatu bentuk formula yang dapat mengubah suatu nilai dan nilai lainnya melalui operasi di dalam formula tersebut. Operator merupakan suatu simbol yang menunjukkan suatu operasi yang membentuk satu atau lebih elemen. Referensi merupakan identifikasi suatu sel atau range cell dalam worksheet. Untuk membuat laporan umur piutang ini, kami akan menggunakan fungsi if yang digabungkan dengan fungsi and sebagai pemisah syarat atau kondisi pada bagian umur piutang tersebut. Seperti yang kami jelaskan di atas, bahwa dalam pembagian piutang ini terdapat 4 batasan yang digunakan, yaitu 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan lebih dari 90 hari. Untuk memisahkan hasil perhitungan tersebut dibutuhkan fungsi Excel yang mampu memisahkan kriteria tersebut. Fungsi if dalam Microsoft Excel dapat digunakan mengembalikan nilai dengan syarat atau kondisi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya, kenapa kami menggabungkannya dengan fungsi N? Nah, pada batasan yang kedua dan ketiga, yaitu pada interval hari 31 sampai 60 hari dan 61 sampai 90 hari, di kedua batasan ini mempunyai 2 syarat, yaitu 31 dan 60. Sehingga kami menggabungkan tambahan fungsi N sebagai pemisah untuk kedua syarat tersebut. Selanjutnya, untuk fungsi logika OR, nah, ini untuk menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar atau true, di mana menghasilkan false jika semua fungsi argumen salah. Untuk bentuk umumnya di sini sama dengan OR, buka kurung X1, X2, X3, dan seterusnya sampai di akhir, kemudian tutup kurung.
Nah, X1, X2 ini merupakan kondisi yang akan diuji atau alamat sel yang mengandung nilai logika yang menghasilkan nilai benar atau true, atau salah yang bernilai false. Untuk contohnya di sini, jika sel B1 sama dengan true, sel B2 sama dengan false, sel B3 sama dengan true. Nah, di sini untuk rumusnya itu sama dengan OR, buka kurung B1, titik 2 B3, tutup kurung, bernilai true jika nilai A atau B dinyatakan lulus, selain itu gagal, maka rumusnya sama dengan if, buka kurung OR, buka kurung nilai, sama dengan titik ganda A, titik koma, nilai sama dengan B, tutup kurung, koma, titik lulus, koma, titik gagal, tutup kurung. Nah, ini adalah contoh draft Excel laporan piutang. Di pertemuan selanjutnya, mungkin kami akan jelaskan bagaimana cara untuk menyusun laporan piutang ini. Ya. Oke, cukup sekian presentasi kali ini. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.